Pemirsa, pimpinan Pondok Pesantren Bani Ma'mun berinisial KH yang diduga melakukan tindakan asusila terhadap santriwatinya ditangkap pihak kepolisian saat bersembunyi di plafon rumahnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini diperiksa oleh pihak kepolisian. Bagaimana perkembangan kasus ini? Bersama kami sudah bergabung Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko. Pak Condro Sasongko, kami ingin tahu Pak, sudah berapa banyak santri yang menjadi korbannya dan berapa lama pelaku melancarkan aksinya Bapak? Baik, jadi sampai dengan saat ini, selamat siang Mas. Sampai dengan saat ini, terduga pelaku sampai dengan pukul 16 kacamata ini baru terindikasi 3 orang. Pun demikian, kita masih melakukan pendalaman terhadap korban-korban yang lainnya yang diindikasikan masih ada. Maka dari itu kita mendorong kepada para korban untuk segera melapor. Karena data dari santri ini kita sulitan untuk mendatanya, karena kebanyakan dari luar daerah Banten. Demikian Mas. 3 korban yang sejauh ini sudah terdata, Pak. Berapa lama sebetulnya pelaku ini melancarkan aksinya? Dari keterangan para saksi korban dan keterangan pelaku, perbuatan ini dimulai dari tahun 2021. Sementara korbannya baru 3 orang yang melaporkan kepada kami. Demikian, Mbak. Bagaimana sampai akhirnya ketahuan Pak perbuatan dari beberapa tahun yang lalu dan baru di tahun sekarang terbongkar? Baik, jadi kejadian ini mulai berawal 2021, keterangan dari para korban. Kemudian kemarin 3-4 hari yang lalu melaporkan ke Polres Kabupaten Serang karena ada keberanian salah satu korban yang kemudian diikuti oleh korban-korban yang lainnya. Demikian, Mbak. Oke, Pak, kita ingin mendalami lagi. Dari 3 korban yang sejauh ini sudah terdata, ini rata-rata usia berapa, Pak? Yang 2 orang masih di bawah umur, usia 16 tahun. Sementara yang 1 orang sudah dewasa, tetapi pada saat kejadian masih di bawah umur pada tahun 2021. Oke, karena di antara korban ini ada salah satunya yang sempat hamil dan digugurkan. Demikian, Mbak. Baik, kami ingin tahu modus dari pelaku ini bagaimana Pak membujuk rayu para korbannya. Baik, jadi karena dia adalah salah satu pengajar sekaligus pimpinan dari pondok pesantren tersebut, jadi waktu-waktu tertentu dia meminta pijit kepada para santrinya. Kemudian disitulah bujuk rayu itu dimulai. Apabila tidak mau melayani, maka dia akan diguna-guna. Pun demikian, menceritakan tentang bahwasanya kegiatan tersebut adalah untuk menunjang atau agar menyembuhkan penyakit daripada santri itu. Salah satunya adalah penyakit jerawat. Apabila diobati dengan mohon maaf, dengan sperma atau air mani, maka akan sembuh. Demikian, Mbak. Oke, Pak Kapolres, tadi ada salah satu korban yang sempat hamil dan juga kemudian digugurkan. Ini kondisinya gimana, Pak? Karena proses pengguguran kandungan bukan pada saat waktu dekat ini ya, udah 1 tahun yang lalu, jadi kondisinya sekarang dalam keadaan sehat. Cuma sekarang kita akan melakukan mitigasi terhadap trauma para korban. Demikian, Pak. Pak Condro Sasongko, santrinya ini berasal dari mana saja Bapak? Yang jelas santri ini ada sebagian dari wilayah Banten dan ada sebagian juga dari luar Banten. Oke, nah Pak, dari 3 yang terdata ini artinya potensi untuk korban bertambah ini besar, Pak, potensinya? Yang jelas dari keterangan para korban saksi sendiri, ada kemungkinan teman-teman yang lainnya juga menjadi korban daripada perbuatan cabul atau pelecehan seksual ini. Ini yang sedang kita dalami dan kita berharap para korban-korban yang lainnya mau melapor kepada kita. Demikian, Pak. Apakah dari pelaku sempat melancarkan ancaman sehingga korban takut melapor atau mengadu ke orang tua mereka, Bapak? Baik, tadi saya sampaikan apabila para korban nggak melayani keinginan pelaku, maka pelaku akan mengguna-guna. Demikian, Mbak. Jadi ketakutan untuk melaporkan kepada keluarganya atau kepada polisi. Ya, artinya ada ancaman itu ya Pak Kapolres. Tapi begini Pak, dari potensi lebih dari 3 korban atau 3 orang korban ini, rata-rata ini pelaku melancarkan aksinya kepada korban dalam satu waktu yang bersamaan atau gimana Pak? Berbeda-beda, Mbak. Jadi waktunya berbeda-beda. Waktu-waktu tertentu, waktu-waktu luang, mengajak santri perempuannya ke ruangan santri laki-laki. Disitulah modus operandi kejahatan itu dilakukan. Jadi antara satu santri dan satu santri yang lainnya atau antara korban itu sebenarnya saling mengenal. Oke, baik. Nanti kita tunggu perkembangan penyidikan dan kita harapkan Pak pelaku bisa dijerat dengan hukuman maksimal sesuai dengan apa yang ia perbuat. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Kapolres atas waktunya sudah bergabung sampai dengan saat ini. Ya.
Jadi sampai saat ini pelaku sudah kita amankan, sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di Polres Serang. Kita kenakan pasal berlapis yaitu pasal perlindungan kekerasan seksual dan perlindungan anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Pun apabila bisa dibuktikan dia adalah salah satu pengajar di pondok pesantren tersebut, maka akan ditambah sepertiganya. Oke, demikian, baik. Mbak. Ya, terima kasih banyak Pak Kapolres atas waktunya sudah bergabung sama kami. Sehat selalu.